Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardan Fadilah, PTI Angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yang berhubungan tentang PIK, mata kuliah PIK tentang pengadaan komputer di lab komputer untuk SMA Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Pada video kali ini saya menggunakan PowerPoint di sini. Saya langsung jelaskan saja langsung ke latar belakang. Sebagai lembaga kepresidenan, SMA Amanah dituntut untuk menyesuaikan dengan zaman yang semakin maju, seperti yang saat ini kita rasakan, tanpa meninggalkan nilai-nilai keislamannya. Salah satunya adalah dengan membuka wawasan dengan keiptekan yang semakin berkembang melalui keterampilan menggunakan komputer. Untuk menunjang keterampilan tersebut, maka diharuskan pula memiliki akses ruangan komputer atau sering disebut dengan lab komputer atau labcom, atau bisa disebut laboratorium komputer. Nah, menimbang dengan kondisi ini, pengadaan labcom harus disegerakan karena pada masa ini pemerintah dan kebijakan sekolah banyak melakukan aturan-aturan yang berhubungan dengan komputer dan juga akses internet, seperti halnya ujian berbasis nasional, ujian sekolah, dan prospek pendaftaran dan ujian ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, selain menghindari ketertinggalan zaman dan sistem, maka pengadaan lab komputer ini dapat dikatakan sangat urgent dan perlu pembangunan yang dilakukan secara intensif dan efisien. Itu yang melatar belakangi mengapa butuhnya pengadaan pada lab komputer ini. Lalu tujuannya yang pertama yaitu memudahkan dan membantu proses kegiatan belajar mengajar menggunakan komputer. Lalu yang kedua, meningkatkan wawasan siswa tentang tata cara menggunakan komputer dan aplikasi di dalamnya. Lalu selanjutnya yaitu persiapan melaksanakan ujian-ujian berbasis komputer sesuai dengan kebijakan pemerintah maupun sekolah. Nah, pada memudahkan dan membantu proses kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan komputer, artinya ketika ada lab komputer itu, maka tujuannya yaitu memudahkan dan membantu proses kegiatan belajar. Lalu yang kedua adalah meningkatkan wawasan siswa tentang cara menggunakan komputer dan aplikasi di dalamnya. Artinya, setelah menggunakan komputer, tata cara menggunakan komputer, siswa pun harus belajar tentang aplikasi di dalamnya seperti penggunaan Microsoft Word, Excel, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada persiapan melaksanakan ujian-ujian yang berbasis komputer. Nah, melihat dengan kondisi seperti ini, banyak kebijakan pemerintah ataupun sekolah yang menerapkan ujian-ujian yang berbasis komputer atau sering disebut dengan uji kom. Lalu manfaatnya yang pertama adalah memudahkan khususnya bagi guru dalam menyiapkan dan menyampaikan materi dalam proses kegiatan belajar mengajar khususnya di sekolah. Lalu yang kedua adalah memudahkan akses internet sebagai salah satu media informasi dalam referensi belajar. Ketiga adalah meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam kemampuan penggunaan teknologi. Lalu yang terakhir adalah mempermudah pelaksanaan ujian-ujian berbasis komputer. Nah, itu manfaatnya. Lalu pembahasan selanjutnya adalah sumber dana. Maaf, karena melihat dari yang kita butuhkan, maka butuh pula dana untuk membangun lab komputer tersebut. Untuk menunjang kegiatan ini menggunakan sumber dana yang berasal dari subsidi pemerintah. Yang pertama itu, lalu yang kedua adalah AUM atau Amal Usaha Muhammadiyah atau bisa disebut subsidi dari Muhammadiyah itu tersendiri, lalu bantuan para alumni dan iuran setiap siswa melalui bayaran tahunan yang dibayar oleh orang tua mereka sehingga mencapai hasil yang telah diperhitungkan kurang lebihnya adalah Rp315.360.000. Nah, ini adalah rancangan anggaran biaya. Yang pertama adalah peralatan kantor. Peralatan kantor itu 42 unit meja dan 42 unit kursi. Nah, kenapa 42 unit? 40 itu untuk siswa dan 2 itu untuk guru. Nah, bila dilihat sebagai anggarannya, satu meja itu
berkisaran harga 650.000 dan dijumlahkan 27.300.000 dan mau kursi, satu kursinya dikalkulasikan 275.000 dan jika dijumlahkan 11.550.000. Lalu selanjutnya adalah peralatan hardware, yaitu pertama adalah CPU, satu komputer 40 unit dengan Intel i5 dengan budget atau anggaran biaya itu 3.500.000 per unit dan dijumlahkan itu 140 juta rupiah. Lalu kita ambil LED Acer 11 inch 40 unit, satu unitnya kalkulasikan 900.000 jika dikalikan dengan 40 unit yaitu 3.600.000 rupiah. Lalu selanjutnya adalah printer Epson L220 2 unit, kalkulasi kisarannya ada 2.185.000 dikali 2 menjadi 4.370.000. Nah, printer juga sangat dibutuhkan untuk menunjang laboratorium komputer ini. Lalu yang selanjutnya adalah PC server, berbeda dengan PC yang digunakan oleh siswa, yaitu PC server itu 2 unit, satu unitnya 4.500.000 dikalikan 2 menjadi 9 juta. Lalu ada perangkat jaringan 2 paket, satu paketnya kita kalkulasikan 2 juta, lalu dikali 2 menjadi 4 juta, yaitu wireless satu unit 850.000, lalu TP-Link 48 hub 2 unit 900.000 dikalikan 2 menjadi 1.800.000. Lalu selanjutnya adalah LCD proyektor, ini sangat dibutuhkan oleh laboratorium komputer manapun, yaitu satu unitnya 5.500.000 rupiah. Lalu speaker aktif sebagai audio yang bisa digunakan dalam laboratorium komputer seharga 1.250.000 rupiah. Lalu ada mouse dan keyboard itu 40 unit. Kita gunakan mouse keyboard yang tidak terlalu mahal, satu paketnya mouse dan keyboard itu 85.000 rupiah dikalkulasikan 40 unit sesuai dengan CPU yang ada itu menjadi 3.400.000 rupiah. Lalu membutuhkan kabel UTP 45 satu roll 300.000 rupiah. Untuk menunjang kenyamanan dan kesejukan kita juga membutuhkan AC 2 unit, satu unitnya 5.500.000 dikalikan 2 menjadi 11 juta. Lalu selanjutnya ada UPS. UPS itu akan ditaruh atau ditempatkan sesuai dengan komputer atau CPU-nya, yaitu 40 unit, satu unitnya itu 550.000 dikalikan 40 menjadi 22 juta. Begitupun stabilizer dengan 40 unit 520.000 dikalikan 40 unit 28.000 rupiah. Lalu di sini juga membutuhkan karpet lantai. Karpet lantai di sini sama untuk menunjang kenyamanan di dalam laboratorium komputer, yaitu 100 meter persegi, 1 meter perseginya 40.000 dikalikan 100 menjadi 4 juta rupiah. Lalu untuk keamanan dan safety pada laboratorium komputer jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu satu tabung berharga 490.000 rupiah. Lalu setelah semuanya barang-barang yang sudah dibutuhkan itu ada, lalu ada instalasi jaringan. Jaringan itu butuh 3 orang. 3 orang dikali 750.000 rupiah menjadi 2.250.000 rupiah. Lalu lanjut di sini, yaitu sistem operasi Microsoft Windows dan Office itu membutuhkan 2 orang saja. 2 orang, satu orangnya 3.250.000 dikali 2 yaitu 6.500.000. Lalu instalasi penangkal petir yaitu 3 juta. Jika dijumlahkan itu 315.306.000 rupiah. Nah, itu anggaran yang dibutuhkan dalam pembuatan satu laboratorium komputer di SMA Amanah. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari pembahasan di atas adalah pengadaan perangkat komputer beserta perangkat jaringan yang digunakan untuk menunjang sistem
dapat membantu dalam mempermudah proses belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik, tenaga administrasi, tenaga kependidikan, dan peserta didik, serta menyongsong pelaksanaan kegiatan belajar dan ujian di sekolah. Dengan rincian secara latar belakang dan anggaran yang dibutuhkan, mudah-mudahan apa yang telah menjadi keseharusan belajaran dengan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.